ya, 1 jam kita akan belajar bersama untuk pendidikan karakter. Saya kira kalian juga sudah tahu ya, apa itu karakter gitu ya. Halo, Mia, ya Mia Sharon. Kira-kira sudah tahu enggak karaktermu itu bagaimana? Halo Mia Sharon. Ya Pak. Gimana karakter yang bisa atau yang kamu miliki? Kira-kira seperti apa? Halo. Halo Mia. Ya. Kira-kira gimana? Memiliki karakter yang bagaimana? Diri kamu itu. Baik, enggak apa-apa. Kita akan belajar. Sebentar ya, saya bukakan dulu untuk materinya ya. Oke. Baik, apa bisa dilihat? Tampilannya bisa dilihat, anak-anak? Bisa, Bos. Oke, baik, kita akan mulai di pendidikan karakter, ya. Nanti kalian bisa lihat atau nanti bisa di-download nanti linknya saya bagikan ya, untuk linknya. Baik, mohon untuk mic-nya ya dimatikan dulu ya, dimatikan. Dari saya saja yang on. Kita akan mulai pendidikan karakter itu apa? Kita lihat. Pendidikan karakter itu pendidikan nilai. Ada pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Nah, maka ini setiap anak kalian ini memiliki karakter yang berbeda-beda antara satu anak dengan yang lainnya. Maka agar tahu ya bagaimana kalian itu memiliki karakter begitu, maka kalian harus mengenali diri sendiri. Jadi dikenali diri sendiri bagaimana baiknya. Lalu ya kita lihat juga keburukan-keburukan. Apa yang kita miliki juga harus kita tahu. Kebiasaan-kebiasaan apa dalam kehidupan sehari-hari itu mencerminkan perilaku kalian dalam kehidupan sehari-hari itu membentuk karakter. Jadi ini secara umum memang kalau kalian sudah memiliki karakter begitu, diharapkan bisa dikembangkan. Tentunya yang baik dan yang buruk harus kita hindari.
Tujuannya untuk apa sih pendidikan karakter itu? Ya, kita lihat. Tujuan pendidikan berkarakter, ini pendidikan karakter yang pada intinya bertujuan untuk membentuk ya, bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Nah, ini pendidikan karakter ini sangat baik. Memang bagaimana selain membentuk bangsa yang tangguh begitu, ini memiliki jiwa. Jadi memang boleh dikatakan tingkat kematangan, kedewasaan kalian ini bisa dilihat memang di dalam karakter kalian masing-masing. Memang tidak heran antara satu dengan yang lain itu memiliki karakter yang berbeda, ya, berbeda satu dengan yang lain. Kadang ada yang sama sih, ada yang sama, satu dengan lain juga ada yang sama, kesamaan, tetapi semuanya pasti memiliki perbedaan. Tolong di mikrofonnya dimatikan yang masih ngobrol terus itu. Nah, saya lanjutkan. Jadi walaupun ini tadi saya katakan bahwa kalian memiliki saudara kandung begitu misalnya, tetapi tidak sama karakternya. Ya, mungkin satu kakaknya itu memiliki jiwa yang keras, ya, memiliki sifatnya yang keras, tetapi satunya lembut misalnya. Nah, ini memang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan kalau dalam kisah penciptaan, manusia itu tidak ada yang sama. Sungguh luar biasa. Kita bersyukur ya kepada Tuhan, setiap ciptaannya itu luar biasa. Tidak ada yang sama. Demikian pula karakter antara satu dengan lain juga berbeda-beda. Nah, ini nanti kalian bisa mengenali diri sendiri ya. Harapan saya juga demikian, nanti setiap anak bisa mengenali satu dengan lain karakternya, terutama untuk anak-anak yang satu ini ya, satu komunitas ya, mungkin memiliki teman yang sangat dekat atau mungkin juga memiliki teman spesial. Nah, ini juga harus memahami satu dengan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, pendidikan komprehensif ini ilmu pengetahuan, budi pekerti, ya, atau akhlak, karakter, kreativitas, dan inovatif. Kalian masih ingat bahwa ini seorang tokoh, ya, Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang sangat populer ini ya, tokoh pendidikan juga, ya. Kalian harus tahu, bahkan dari kecil biasanya di sekolah-sekolah yaitu pahlawan ini ya, Ki Hajar Dewantara. Dia mengatakan bahwa pendidikan itu adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, kemudian pikiran, ya, intelek, dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat mewujudkan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Sungguh luar biasa, ya. Ini memang harus memiliki karakter, ya, karakter antara satu dengan yang lainnya itu memiliki karakter. Lah, ini bisa dibangun ceritanya ya, bisa kamu pelajari dan kamu kenali diri kalian mulai dari PAUD,
ya, pendidikan yang paling dasar. Kemudian sekolah dasar ya, TK itu ya, TK, PAUD atau TK, SD, kemudian SMP, SMA dan perguruan tinggi. Nah, kalian sekarang di level SMA. Ini ya. Ini memang untuk sebuah pendidikan karakter itu tidak lepas ya. Mau tidak mau dalam kehidupan sehari terus Anda pelajari dan diterapkan. Nah, ini dari kecil ya sampai kalian ini di usia remaja SMA, kalian harus memiliki ini integritas ya, integrasi dan pembiasaan antara satu dengan lain ini terkait ya. Memang kadang sulit ya, sulit untuk melakukan itu semua. Tetapi nanti secara tidak langsung kamu saat tidak sadari begitu, kalian akan terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang kamu miliki. Bahkan ini yang boleh dikatakan yang bisa menilai itu teman-teman dekat ya, teman-teman dekat satu ini biasanya akan terlihat ya, oh kebiasaannya si A itu begini. Contoh sederhana saja, bangun tidur misalnya. Kira-kira gimana kebiasaan kamu? Apakah langsung bangun atau bagaimana? Yang baik bagaimana? Ada yang bisa memberi komentar? Ya, bangun tidur itu langkah pertama memang kita mengucap syukur kepada Tuhan atas hari yang baru. Nah, itu. Kemudian baru aktivitas-aktivitas selanjutnya. Ya, ini setiap anak pasti memiliki kebiasaan. Nah, itu mencerminkan sebetulnya sedikit banyak karakter dari kalian. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini selanjutnya bahwa kita lihat di alur pikir pembangunan karakter bangsa. Ini secara makro dulu. Jadi keseluruhan ya dari ini bisa dilihat memang kalau kita lihat dari bawah ini bisa kamu lihat di sini. Di lingkungan strategis yang pertama adalah lingkungan sekitar Anda, kemudian global, regional, nasional. Nah, ini nanti bisa memberikan ya bagaimana sih strateginya. Ini ada sosialisasi, penyadaran, kemudian kalian kalau ini secara umum dulu sosialisasi, penyadaran, kemudian ada pendidikan, ya, pemberdayaan, pembudayaan, kemudian kerjasama. Naik ini secara ini ya rencana anggaran nasional ini ya secara umum begitu ya. Ini melalui Polhukam, Kesra, perekonomian nanti kaitannya ya. Ini akan bisa membentuk karakter. Nah, tapi pembangunan karakter bangsa ini dilihat dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita atau secara umum ya. Ini secara umum memang kita harus dasarnya itu adalah Pancasila. Jadi nilai-nilai dari Pancasila, kemudian bisa kita lihat sekarang mulai latar belakangnya ya permasalahan-permasalahan bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini etika ini sangat menentukan sekali bagaimana perkembangan kalian ya. Baik buruknya itu memang nilai etika ini sangat menentukan ya. Kemudian memudarkan kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman desintegrasi bangsa, melemahnya kemandirian bangsa. Mungkin kalian secara umum ini secara umum memang bisa melemahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan berbangsa. Lalu ini diharapkan bisa ini ada rencana anggaran nasionalnya ya, rencananya bagaimana untuk membangun karakter bangsa. Lah, karakter bangsa itu yang bagaimana? Misalnya kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki karakter yang tangguh, kemudian kompetitif, kemudian berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, ya,
bergotong royong, berjiwa patriotik, ya, ini membela negara, ya, memiliki sifat jiwa patriotik, kemudian berkembang dinamis, kalian harus berkembang ini ya, maju, kemudian berorientasi pada iptek yang semuanya dijiwai oleh iptek kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Nah, ini harapannya karakter-karakter ini nanti bisa menunjukkan ya bangsa yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan Pancasila. Nah, memang kalian harus memahami ya dari Pancasila ini. Mungkin sudah bergeser kelihatannya. Bahkan untuk Pancasila sila-silanya kadang ada yang tidak hafal ini ya. Tapi sebagai anak SMA ya harus hafal, ya harus tahu bagaimana penerapannya, lebih tepatnya itu penempatan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ini secara umum, ini gambaran ya alur pikir pembangunan karakter bangsa. Ini harapan yang terakhir, ini ya bangsa yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila. Ini sangat bagus. Ini harus kamu miliki jiwa-jiwa ini. Lalu desain secara umum nih, desain induk pendidikan karakter ini memang ada teori ya pendidikan, psikologi, nilai sosial budaya, kemudian ada agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ada Undang-Undang ini ya UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas ini. Kemudian nanti diharapkan ini yang tidak kalah penting adalah pengalaman terbaik ya, best practice dan praktek nyata ini diharapkan memiliki nilai-nilai luhur. Nah, nilai-nilai luhur ini kita bisa mempelajarinya, ya, bisa dikembangkan juga melalui dunia pendidikan. Tidak lepas, dunia pendidikan itu bisa terjadi di dalam keluarga, kemudian bisa juga di masyarakat, ya, di masyarakat itu akan terbentuk adanya ini pendidikan dalam karakter, ya. Memang selain di dunia pendidikan, keluarga ini sangat penting sekali. Ya, bagaimana kalian bisa memperoleh nilai-nilai ya pendidikan awal di dalam keluarga. Selain itu di masyarakat luas, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat luas itu juga bisa membentuk kalian, membuat karakter kalian akan menjadi lebih baik. Memang secara umum ini ada perangkat ya, perangkat pendukungnya yaitu kebijakan, pedoman, sumber daya, lingkungan, sarana dan prasarana, kebersamaan, komitmen, pangkuan kepentingan ini diharapkan bisa membentuk sebuah, karena sedikit dipaksa begitu sehingga akan menjadi pembiasaan ya. Pembiasaan ini memang perlu adanya intervensi ya, dipaksa ya, karena sudah biasa nanti akan menjadi biasa dan akan membentuk perilaku yang berkarakter. Nah, ini kalian harapannya memiliki beda ya antara satu dengan yang lain. Memiliki karakter satu dengan yang lain juga berbeda. Nah, ini sangat menarik ini ya. Kemudian berikutnya ini tujuan ya fungsi media pendidikan karakter. Ini tujuannya adalah mengembangkan karakter bangsa agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, ini melalui pendidikan karakter sebagai pilar kebangkitan bangsa untuk raih prestasi junjung tinggi budi pekerti. Ini berawal tema yang dikembangkan pada hari ya, Hardiknas ini tanggal 20 Mei tahun 2011. Nah, ini awalnya di situ.
Lalu untuk apa? Ya. Nah, fungsinya adalah mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Semuanya harus ini ya, baik-baik ya. Mengembangkan potensi dasar, ini setiap anak manusia secara lahir begitu memiliki potensi dasar. Kemudian bisa ini ya, berhati baik, berpikir baik, dan berperilaku juga baik. Nah, kalau ini semua nanti fungsi berikutnya bisa memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. Memperkuat perilaku yang sudah baik. Jadi sudah baik dikuatkan lagi dari berbagai multikultur ini memperkaya. Ya, bukan justru membuat perbedaan, tetapi justru ini memperkaya agar perilaku-perilaku yang ada ini diperkuat kembali. Nah, dari situ bisa meningkatkan ya peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Tentunya ini ya penyaring budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Artinya bahwa kalau budaya-budaya barat yang tidak sesuai dengan kaidah yang ada di Indonesia, kita tahu adalah bangsa-bangsa timur ini memiliki budaya yang berbeda dengan budaya barat. Maka Pancasila inilah nilai-nilainya bisa sebagai filter ya penyaring dalam budaya-budaya asing. Jadi ini memang perlu ya digunakan sebagai filternya adalah Pancasila. Lalu media pendidikan karakter ini dimulai dari mana? Tentunya berawal dari keluarga. Ya, keluarga. Kemudian dari keluarga inilah kita memperoleh pendidikan pertama kali. Ya atau tidak? Contohnya misalnya sederhana saja bagaimana cara kita bicara, menyusun kata satu di yang lain, belajar berjalan, ya. Itu semuanya pelajaran dari keluarga, ya. Kita bisa begini, bisa berkembang menjadi anak yang sehat, semuanya berawal dari keluarga. Lalu kalau sudah itu sekitar usia dini, ya masuk PAUD, TK, SD, masuk di dalam satuan pendidikan. Di dalam satuan pendidikan itu tidak lepas, ya, tidak lepas. Permisi Pak. Ya. Ada yang meminta masuk, ada yang minta gabung masuk. Oke, sebentar. Nah, saya stop screen dulu ya. Oke, sudah masuk ya. Kita lanjutkan. Bisa dilihat anak-anak? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Baik. Nah, sekali lagi di media pendidikan ini dimulai lagi itu dari keluarga, satuan pendidikan, kemudian tidak lepas tadi adalah di masyarakat sipil. Nanti di masyarakat umum ini ya, sipil baru biasanya kalau sudah usia 17 tahun kalian baru bisa masuk dalam masyarakat politik ya, politik, dunia politik. Nah, itu pemerintah. Nah, kalau sudah ini berkembang ya sudah dunia luas ya, dunia usaha, media massa dan lain-lain. Ini melalui pendidikan-pendidikan inilah secara tidak langsung kita akan dikuatkan ya, diperkaya, dikuatkan menjadi pribadi yang utuh ya, memiliki karakter. Nah, di sini ini biasanya akan bisa dilihat nanti ya, satu di yang lainnya bisa ya, kamu pahami ya, mengenal diri sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, konfigurasi nilai ini setiap orang kalian ya, mumpung masih muda, silahkan Anda berproses ya, mengolah ya, ini ada olah pikiran, ada olahraga sendiri, olah hati, olah rasa atau karsa. Nah, ini mumpung masih muda, masih anak-anak, tetapi kadang ya kalau kita menyendiri
berproses atau mungkin boleh dikatakanlah merenung, ya merenung. Kadang antara pikiran dan hati kadang tidak match, ya tidak cocok. Nah, lalu kita lihat dulu lah satu persatu, kita pahami satu persatu. Olah pikir itu yang bagaimana? Nah, di olah pikir itu ada ini ya, ada kecerdasan, cerdas, kemudian kritis, ada kreatif, kemudian inovatif, ya, rasa ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi iptek, dan reflektif. Nah, ini yang terakhir ini sangat penting ya, adanya reflektif. Kita bisa memeriksa, ya. Ada lagi? Katanya ada yang udah minta gabung tapi nggak bisa, Pak. Oh ya, coba suruh masuk lagi ya. Oh ya, ini. Ya, Pak. Ya, ada Alvin. Ya, sudah bisa? Ya. Alvin sudah masuk? Halo, Alvin, apakah sudah bisa masuk, Alvin? Belum ya? Halo, Pak. Ya, Alvin sudah ya? Pak, Oke. Pak, sudah, Pak. Ya, bisa di-on-kan kameranya, Alvin. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, dimulai lagi di olah pikiran. Jadi ada kecerdasan, ya, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir, terbuka, produktif, berorientasi iptek, dan reflektif. Nah, ini tergabung di dalam olah pikir. Ini setiap orang, ya, kalian ini memiliki atau harusnya, ya, harus memiliki nilai-nilai ini, ya. Sifat-sifat ini harus kamu miliki. Ada cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir, terbuka, produktif, orientasi iptek, dan reflektif. Nah, ini boleh dikatakan nanti ya terkait juga dengan adanya ini olah hati, ya, olah hati. Di olah hati ada beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, ya, memiliki rasa ini ya, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Nah, ini olah hati ini juga sangat penting ya. Selain olah pikir juga harus memiliki adanya olah hati. Segala sesuatu juga diiringi dengan ini, olah hati. Kemudian olah rasa atau karsa ini memiliki nilai-nilainya yang harus dikembangkan, yaitu ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, kosmopolit. Kosmopolit itu ada di mana-mana, ya. Kalian harus bisa menempatkan begitu. Mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja. Ini olah rasa ini juga berkaitan ya, mendasari semua. Lalu kebiasaan apa atau nilai-nilai berikutnya adalah di olahraga. Nah, ini sekarang ini harus memiliki nilai nih. Adanya bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Nah, kalau semua ini jadi nilai-nilai yang harus kamu miliki, baik sosial, kultur, psikologi, ini menjadi pribadi yang utuh, yang kuat, ya. Bisa kamu lihat nanti ya, seseorang yang memiliki nilai-nilai ini, olah pikir, olah hati, olah rasa atau karsa, dan olahraga, ini memiliki karakter yang sangat kuat.
Ini sangat menarik, ya. Harapannya apa? Kalian memiliki karakter yang tangguh, ya, yang tangguh. Semuanya ini bisa kamu miliki dan bisa dikembangkan. Nah, tetapi kadang untuk menilai ini butuh, ya, butuh adanya setidaknya adalah reflektif, ya, merenung, ya. Kira-kira olah hati ini cocok enggak? Ya. Kemudian bagaimana kita kembangkan, kita olah rasa. Kemudian dikuatkan dengan olahraga. Nah, ini kadang-kadang yang seperti saya sampaikan tadi, antara olah pikir, kemudian dengan olah hati, ini kadang tidak sama. Ya. Kalau anak-anak perempuan, biasanya lebih cenderung pada apa? Olah hati. Iya enggak? Iya, anak-anak perempuan biasanya hatinya ini ya, perasaan isi. Tapi kalau anak laki-laki lebih ke olah pikir. Jadi dia lebih bagaimana menanggapi sebuah masalah itu biasanya dengan pikiran. Beda dengan anak-anak perempuan lebih cenderung ke menggunakan perasaan hati. Lalu memang ini sebetulnya satu dengan yang lain ini menjadi satu kesatuan yang harus kamu miliki ya antara satu dengan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adanya olah pikir, ya, olah hati, olah rasa dan olahraga ini mempertimbangkan ya dimulai dari sedikit ya yang sangat esensial, yang sederhana dan mudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing atau kalian ya. Ini memang ceritanya ya belajar ya, segala sesuatu harus belajar. Dimulai ini ya, dari hal-hal yang kecil ya, sedikit begitu tetapi yang sangat penting, esensial. Sederhana begitu, mudah dilaksanakan. Nah, harapannya apa? Kalau ini nanti akan bisa menciptakan ya, tadi karena kaitannya dengan ini, ada lingkungan yang bersih, rapi, nyaman, disiplin, sopan santun. Harapannya lagi memiliki jiwa ini ya, cerdas, peduli, tangguh, dan jujur. Ini nilai-nilai yang bisa diperoleh setelah kalian memiliki olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Ini ya, secara umum begitu. Baik, kita lanjutkan. Ini ada 3 pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melalui kebijakan nasional yang diteruskan sampai ke tingkat satuan pendidikan. Ini top down ini memang dari atas ke bawah. Nah, melalui pendidikan karakter ini, anak-anak kalian bisa mempelajari lebih lanjut melalui atau salah satunya di dunia pendidikan di SMA ini. Kemudian berikutnya adalah menemukan ya, kenali praktek contoh terbaik ini ya. Kemudian pendidikan karakter. Ini harapannya apa? Kalau kalian sudah menemukan ya kenali begitu, menemukan dan ada apa? Berbagai pengalaman ya, praktek terbaik pendidikan karakter tingkat satuan pendidikan yang terjadi di kota atau kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional. Kemudian pendokumentasian praktek ini terkait dengan adanya nanti buku ya, bisa ditulis ini ya, dipelajari dalam buku. Kemudian adanya revitalisasi kegiatan ekstrakurikuler, ini karakter itu bisa dibentuk misalnya di sekolah kita ada pramuka ya, nanti ekstrakurikulernya bisa kalian ikuti. Semoga aja pandemi segera berakhir sehingga kalian bisa mengikuti ekstra ini dengan baik, yaitu pramuka. Ini selama pandemi ini memang ya vakum karena tidak ada kegiatan pramuka. Semoga aja nanti selesai pandemi kalian bisa mengikuti pramuka, bisa kemah ya, kemah di gunung atau mungkin di dekat pantai, di pantai. Wah, sangat menarik ini ya.
Kemudian bisa dikembangkan juga adanya kantin kejujuran, UKS, PMR, mengikuti perlombaan ya, olimpiade, sains atau olahraga, kemudian sekolah hijau, pendidikan anti korupsi, pendidikan tertib lalu lintas. Nah ini kalau kalian menjadi duta ya, duta lalu lintas itu ada ya, bisa mengikuti. Nih. Tapi syaratnya harus punya SIM kalau yang tata ini ya, tertib lalu lintas itu, duta tertib lalu lintas itu harus punya SIM. Nah biasanya umur 17 tahun ke atas. Ya kelas 2, kelas 11 atau kelas 12 itu ya biasanya. Baik, berikutnya ini masih secara umum aja adanya dikembangkan ya kegiatan-kegiatan belajar mengajar, kemudian budaya sekolah, ini kehidupan kegiatan atau kehidupan keseharian di satuan pendidikan bisa dikembangkan juga melalui kegiatan ekstrakurikuler, kemudian kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat. Ini penerapan-penerapan nanti ya, penerapan-penerapan dalam membentuk karakter-karakter kalian ini. Baik, kemudian kira-kira setelah ini, kalau perilaku ini ya, perilaku di sekolah, harapannya kalian memiliki karakter ini ya, adanya bersih, rapi, dan nyaman. Nah ini kalau di sekolah ini sudah tersedia toilet yang selalu bersih dan tersedia air dan fasilitas ya. Kemudian adanya wastafel di sudut-sudut, di depan-depan ini sangat banyak, di sekolah kita sangat sudah dipenuhi. Kemudian bak sampah juga demikian, baik organik maupun anorganik. Kemudian taman halaman ini besok kalau sudah masuk, kalian memiliki tanggung jawab. Biasanya tamannya ya di depan kelas itu merupakan tanggung jawab kalian, harus bisa dipelihara. Kemudian halaman dan ruang kelas yang bersih dan rapi, ini juga tanggung jawab kita bersama, terutama kelas-kelas kalian nanti. Kemudian disiplin, ini pendidik, tenaga pendidik, dan peserta didik datang tepat waktu dan pembelajaran berlangsung dengan baik. Nah kayak ini tadi banyak yang terlambat ya. Jam 7 dimulai, join itu sebelum jam 7 linknya sudah di-share, kalian baru masuk, bahkan sudah beberapa menit ya, itu baru join. Besok tolong bisa lebih baik lagi. Ini menunjukkan ya karakter untuk disiplinnya kurang. Kemudian aturan yang sudah disetujui oleh warga sekolah harus dilaksanakan dengan baik. Nah, kemarin sudah disampaikan beberapa tata tertib ya. Ini juga harus kamu patuhi. Nilai berikutnya adalah sopan, ya, guru dan tenaga kependidikan serta peserta didik saling memberi salam jika bertemu, terutama pada datang pagi, besok kalau sudah sampai harus bisa memberi salam kepada Bapak Ibu guru. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Nah, misalnya begitu. Untuk saat ini memang kita masih daring, belum bisa dilaksanakan dengan baik. Tetapi silakan Anda sapa kalau bertemu ya di luar jam sekolah. Misalnya ketemu di jalan, ya silakan Anda sapa dengan baik. Pasti Bapak Ibu guru akan senang hati menyapa kalian juga. Kalau saya tahu saya akan menyapa duluan. Ya, saya sapa. Cuma kadang saya tidak hafal. Mohon maaf kalau tidak ketemu ya. Tidak disapa misalnya. Tapi ini penting ya. Nilai-nilai sopan santun ini penting. Berpakaian rapi dan sopan. Nah, dari sini nanti kalian bisa lihat bagaimana sih tahapan-tahapan di pembentukan karakter itu. Tahapan yang pertama adalah tahapan penanaman. Nah, ini memang di awal itu kita tanamkan dulu ya. Dikenal contoh-contoh konkret yang baik dan buruk ya. Oh, ini baik digunakan. Oh, ini tidak baik gitu ya. Ini memang harus bisa membedakan antara baik dan buruk. Kemudian dijelaskan ya konsekuensi positif dan negatifnya.
kalau kamu melakukan yang positif, memiliki nilai-nilai positif, baik begitu, akan memperoleh ya karakter yang baik. Demikian juga sebaliknya, kalau nilai-nilai negatif jelas kalian akan ya tahu sendiri, bisa jadi dimarahi, dikucilkan, ya. Ini kemudian dipantau oleh orang tua, guru dan masyarakat. Jangan heran ya, sebagai orang tua atau saya sebagai guru, saya tidak jemu-jemunya mengingatkan kalian kalau berperilaku tidak baik. Nah, ini ya. Yang salah harus dibetulkan dengan cara yang baik. Saya pasti akan memberi informasi, bisa menegur kalian, ya. Oh, ini tolong diperbaiki sifatnya. Ini kurang baik misalnya. Nah, tahapan itu ini ditanamkan nilai-nilai karakter yang baik yang tadi sudah ya. Lalu berikutnya yaitu kita masuk di tahap penumbuhan. Jadi hasil penanaman tadi kita selalu diingatkan, dibimbing dan dipantau. Ya, selalu harus dipantau, selalu dibimbing dan ini diterapkannya bagaimana. Jangan dicela atau dihina agar tumbuh dengan baik dalam hati sanubari. Memang kadang sebuah ingatan atau boleh dikatakan dihina atau dicela itu nancep ya, sangat teringat terus ya di dalam hati. Oh, saya pernah ditegur misalnya ya dengan tidak baik, itu kadang bukannya kita akan berubah, tetapi kadang malah membuat kita akan selalu berbuat itu lagi. Nah, ini tolong bisa dipahami, semuanya adalah demi kebaikan kalian. Misalnya diingatkan, ya harus diterima dengan baik. Ya, ini di dalam menumbuhkan. Kemudian tahap berikutnya adalah pengembangan. Nah, melalui kegiatan konkret diberikan kepercayaan melalui diskusi, permainan peran ini ya, simulasi dan lain-lain. Dengan memerankan atau dengan internalisasi sesuai dengan potensinya. Nah, ini memang di dalam pengembangan biasanya nanti di dalam pembelajaran salah satunya juga melakukan permainan peran. Kalian berperan sebagai apa? Siapa? Nah, ini jangan lupa kalian harus memiliki pribadi kalian masing-masing. Jangan pribadinya orang ya. Nah, ini bermain peran ini sangat penting ya. Bagaimana kalian bisa menjiwai dari setiap karakter yang dimiliki oleh seseorang. Ya, bermain peran ini tidak langsung memang kita menggali potensi yang Anda miliki. Ini bisa dikembangkan juga melalui diskusi-diskusi begitu. Lalu tahap pemantapan, dimantapkan, diberi kesempatan untuk mengaktualisasi, mengaktualisasikan diri dalam bentuk kegiatan nyata bersama teman atau masyarakat, didorong untuk partisipasi aktif, bertanggung jawab dalam sikap, tindakan, dan tutur kata. Ini mencerminkan kalau kalian diberi kesempatan, tanggung jawab, silakan ya. Anda gunakan sebagai boleh dikatakan pembuktian ya. Saya bisa. Ya, saya mampu ya. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan, tugas-tugas yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin tugas-tugas di sekolah, tugas-tugas dari keluarga ya, Bapak Ibu memberikan tugas ini, silakan ya. Ini justru memberikan nilai yang lebih buat kalian untuk aktualisasi ya, ditunjukkan karaktermu begitu. Nah, sekarang bagaimana ini ya, pendidikan karakter di masa pandemi ini ya. Di saat-saat ini COVID-19 masih tetap melanda di antara kita ya. Ini varian baru Delta itu sangat ganas sekali. Boleh dikatakan kalau kita mendengarkan setiap hari itu
ada berita yang meninggal dunia. Ya atau tidak? Mau tidak mau tetap ya harus kita sikapi bagaimana di masa pandemi ini. Kita lihat, nah ini prinsipnya di dalam kebijakan pendidikan di masa pandemi ini, yaitu yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Nah, salah satunya ya dalam bentuk ini. Seharusnya MPLS ini dilaksanakan secara tatap muka, luring begitu. Tetapi karena prinsip ini ya, maka dilaksanakan secara daring. Mau tidak mau kalian harus menerima ini. Tidak bisa berkenalan tatap muka secara langsung, tetapi masih dalam luring ya. Tatap muka secara online begini. Ini memang diharapkan kita menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Saya ngeman kalian, ceritanya begitu. Jadi selain itu juga Bapak Ibu Guru itu tetap menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pendidikan COVID-19. Mau tidak mau, tetap kami mengusahakan memberikan yang terbaik buat kalian. Ya, tetap kalian prioritasnya. Pendidikan ini tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Lalu bagaimana caranya? Ya, daring. Bagaimana lagi? Karena harus dilaksanakan, ya, dilaksanakan dengan baik. Nah, nilai-nilai yang harus kamu miliki ini. Ya, yang pertama adalah nilai religius. Ya, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Nah ini, kalian harus memiliki nilai religius. Ya, setiap hari kita harus selalu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Sudah saya sampaikan tadi, mulai dari pagi hingga malam hari, ya, mengucap syukur kepada Tuhan, ditutup dengan apa? Doa malam. Biasanya mau tidur kita berdoa, ya. Untuk agama-agama yang lain, saya kira bisa menyesuaikan, ya, bagaimana kalian melakukan itu semua. Jadi ceritanya kalau yang Nasrani, Katolik, mulai dari bangun sampai mau tidur kembali. Biar apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh selama sehari itu tidak menguap, tidak lari, tidak pergi, ya sudah seharusnya dapat rezeki. Karena kita lupa berdoa, mengucap syukur, rezekinya hilang. Nah, misalnya begitu. Yang pertama ini sangat penting, nilai religius. Yang kedua adalah nilai kejujuran. Jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Nah ini selalu. Jadi memang ini sangat terkait, kejujuran pasti kaitannya dengan kepercayaan, ya, kepercayaan. Gimana mau percaya kalau kamu tidak jujur misalnya, ya, sudah join pasti bisa dipercaya. Nah, diharapkannya kan begitu. Jadi jujur relevansinya dengan kepercayaan terhadap orang lain, terhadap kalian. Kemudian nilai berikutnya adalah toleransi. Nah, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Ini toleransi ini sangat penting
Karena kalau kalian pernah atau sering mendengar adanya sikap-sikap intoleransi, adanya ya bom. Biasanya begitu terjadi di banyak sekarang ya, adanya terorisme yang menganggap dirinya sangat penting, sangat berguna, yang orang lain dianggap tidak penting, tidak ada artinya. Ya. Nah ini sangat penting, kalian harus memiliki sikap toleransi, menghargai perbedaan. Itu yang penting, kuncinya adalah menghargai perbedaan. Nah, kalau kalian bisa menghargai itu semua, nanti akan bisa menjadi sikap yang baik. Antara satu dengan yang lain, bukan perbedaan, tetapi itu sebuah kekuatan, ya, kekuatan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, yang keempat, memiliki nilai disiplin. Anak-anak, ini ya, harus disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Ini memang secara tidak langsung memang kalau kita disiplin itu enak, ya, enak. Ada tugas segera diselesaikan, enak. Tapi kalau menumpuk-numpuk, nah kalian tidak disiplin, nanti kamu sendiri ya yang menjadi kesulitan ya, kelemahan kalian ya, menjadi beban. Nah ini kadang begitu. Maka sikap disiplin ini sangat penting. Berikutnya nilai berikutnya adalah kerja keras. Di masa pandemi ini memang ini ya, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan, belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Perlu diketahui anak-anak, ini mau tidak mau kalian tugas kalian kan belajar, ya belajar. Maka harus bekerja keras. Memiliki nilai-nilai kerja keras ini sangat penting. Jangan menunda-nunda, ya, menunda-nunda tugas. Silakan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Nanti Bapak Ibu guru pasti akan memberikan tugas ya. Namanya sekolah kok ya. Pasti ada tugasnya. Maka nilai kerja keras ini sangat penting, harus dimiliki. Lalu kreatif. Ini berpikir dan melakukan sesuatu dengan menghasilkan cara atau hasil baru dari apa yang telah dimiliki. Kreatif. Harus memiliki kreativitas. Sehingga bisa menghasilkan cara, hasil baru dari apa yang telah dimiliki. Lain daripada yang lain. Nah, kreatif. Selain kreatif, nilai yang harus kami miliki juga adalah mandiri. Ini sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Tidak tergantung pada orang lain. Nah, sikap mandiri ini juga harus kamu miliki. Ya, di masa pandemi ini sangat penting memang kemandirian ini ya. Kemudian demokratis. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Nah, ini demokratis. Bersikap dan bertindak yang menilai ya sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Jadi kita harus juga memiliki nilai-nilai demokratis. Kemudian yang tidak kalah penting adalah rasa ingin tahu. Nah ini sikap yang harus dimiliki setiap anak kalau ingin maju. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Nah ini memang nilai inilah penasaran boleh dikatakan ya. Ini biasanya kalau main game itu kalau kalah terus ya penasaran. Tapi demikian juga diaplikasikan di dalam pelajaran ya. Di dalam pelajaran rasa ingin tahu ini sangat penting sekali. Sikap kalian ya, rasa ingin tahu biar kalian itu tidak penasaran, maka harus dipelajari ya toh, dipelajari. Rasa ingin tahu. Nah, selanjutnya adalah memiliki nilai semangat kebangsaan. Nah, cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
Ini memang kalau nilai-nilai apa itu boleh dikatakan cinta tanah air ya, patriotisme, memiliki semangat bagaimana cara berpikir, bertindak itu harus mendahulukan ya kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok. Ya ini harus ini ya. Ini nanti di dalam mengambil keputusan ini memang bagaimana kalian mengambil keputusan bertindak ini tidak lepas adanya semangat kebangsaan. Kemudian cinta tanah air. Ini nilai-nilai karakter yang harus Anda miliki, cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa. Nah, ini memang satu ini ya, kalian memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Kemudian menghargai prestasi. Ini penting juga sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. Ini menghargai prestasi, menghargai pendapat orang lain, ini juga harus kamu miliki ya, sehingga kamu bisa belajar ya, belajar dengan keberhasilan orang lain. Sehingga kalian juga tidak kalah ya. Saya harus menemukan sesuatu, saya harus berprestasi misalnya. Yang berikutnya adalah bersahabat dan komunikatif. Ini tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Ini memang harapannya bisa kalian miliki ya, apalagi masa-masa remaja kalian ini. Silakan Anda mencari teman sebanyak-banyaknya. Ya. Silakan mencari teman sebanyak-banyaknya, bersahabat, bisa bergaul satu dengan yang lainnya. Artinya apa, anak-anak? Kalau kalian bisa mencari sahabat yang banyak, artinya kalian bisa diterima oleh teman-teman kalian. Ya, begitu. Kemudian cinta damai, ya, sikap yang harus dimiliki ini juga sikap perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya, kehadiran kalian ya, cinta damai, peace. Nah, ini gemar membaca, ini kebiasaan yang menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi diri kalian ya, perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini kadang sudah mulai luntur ini ya. Kalian sudah enak dengan gadget-gadget kalian, kadang membacanya yang kurang. Nah, kalau kalian punya gadget yang bagus ya silakan Anda gunakan, manfaatkan untuk mencari informasi, ya membaca segala informasi yang ada. Walaupun kadang membaca novel. Tidak apa-apa. Yang penting harus membaca dulu ya, gemar membaca. Ya, siapa tahu di dalam novel itu ada cerita yang sangat menarik, atau mungkin bisa kamu gunakan sebagai pengalaman hidup kalian. Kok cocok ya karo pengalamanku, ya, misalnya. Kemudian berikutnya adalah peduli lingkungan. Ya, sikap berikutnya ini sikap yang dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam. Ini peduli lingkungan. Memang kalau kalian berada dalam lingkungan sekolah, di sekolah itu sudah disediakan banyak sekali tempat-tempat sampah. Perilaku ini sangat penting ya. Membuang sampah jangan sembarangan. Nah, biasanya kalau sudah masuk di kelas itu wah, kotoran banyak sekali. Nah, ini peduli terhadap lingkungan ya. Kemudian peduli sosial, ini juga merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin ya, memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Sikap peduli atau boleh dikatakan empati terhadap teman-teman kalian yang membutuhkan, ya mungkin ada yang sakit, kalian bisa saling membantu. Yang tidak kalah penting yang ini ada tanggung jawab. Ya, sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, ya, ini alam, sosial dan budaya, negara dan terakhir terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
melaksanakan apa? Tanggung jawabmu sebagai seorang anak yang tidak kalah penting adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini tidak lupa berdoa, ya. Tidak berdoa, nanti wah, Anda akan mengalami, ya, boleh dikatakan tidak beruntung nanti ya. Ini, lalu bagaimana kalau karakter nih ya? SOP dari sekolah karena di masa pandemi, nanti kalau sudah selesai, ini kalian sudah luring, ya, maka untuk masuk sekolah memang memiliki surat keterangan sehat secara berkala. Ya minimal besok, ini kan sudah mulai vaksin ya anak-anak ya. Umur 12 sampai 17 itu boleh divaksin. Nah ini semoga aja kalian besok kalau sudah masuk bisa vaksin. Kemudian yang kedua, ini peserta didik, ini wajib menggunakan masker dan diantar oleh orang tua atau wali yang tinggal satu rumah. Kalau kalian naik motor ya hati-hati karena usia kalian belum mencukupi untuk memiliki SIM, maka lebih baik ya diantar oleh orang tua, ya. Tidak diperbolehkan berboncengan kecuali dengan keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Ya, ini yang mengantar orang tua tidak masalah. Kalau ini menggunakan Gojek, ya, peserta didik tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan umum, termasuk angkutan atau ojek online itu ya. Itu hati-hati, ada Grab, ya, karena kita tidak tahu persis apakah tukangnya itu sudah kena atau sudah divaksin atau tidak memakai prokes misalnya, itu berbahaya. Kemudian yang kelima, peserta didik wajib mematuhi protokol kesehatan. Ini karakter kok ya, kembali lagi karakter. Kalau kalian di rumah sudah terbiasa dengan protokol kesehatan, keluar pun juga tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, berikutnya, ketika proses pembelajaran, guru dan peserta didik menggunakan pelindung wajah atau minimal masker lah, ya, masker. Kemudian peserta didik tidak diperbolehkan pindah kelas, ya, bulan misalnya. Peserta didik tidak diperbolehkan menukar masker. Peserta didik dilarang untuk sering menyentuh wajah, mata, mulut atau hidung. Kemudian saat peserta didik pulang, dilakukan protokol yang sama seperti penjemputan. Nah, ini. Nah, sekarang ini tugas-tugasnya. Nanti silahkan ya. Ini waktunya sudah cukup ini ya. Pas ini ya. Tugas kalian nanti ini renungkanlah potensi-potensi yang kamu miliki dan catatlah dalam buku tugas dan dikumpulkan lewat link ini ya. Nanti kalian bisa, nanti saya share ya lewat chat ya, chat di sini aja atau lewat grup nanti ya, grup dan chat. Kemudian untuk link materi ini juga ada, link materi nanti juga akan saya kirimkan lewat chat juga bisa, ada 2 nanti. Yang penting tugasnya ini ya, tugasnya. Baik, ini saya dulu tugasnya aja. Baik. Saya kirim lewat chat. Nanti silakan Anda buka ya. Baik, anak-anak, untuk presentasi kami sudah selesai tentang pendidikan karakter. Waktunya juga sudah lebih sedikit ini ya, enggak apa-apa. Baik, nanti saya tunggu untuk tugas-tugasnya melalui ini atau saya lewatkan chat ya. Saya lewatkan chat juga bisa. Bentar, mana ini dulu? Kelas ini ya.
Saya kira cukup anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian. Silakan nanti Anda kumpulkan tugasnya. Sudah saya share lewat chat dan melalui grup WA kalian. Terima kasih. Tetap semangat anak-anak. Halo. Terima kasih, Mas. Ya. Baik, terima kasih Pak Lusius telah memberikan materi mengenai pendidikan karakter. Setelah ini, saya akan memberikan materi mengenai potensi diri. Nah, potensi diri ini nanti saya juga akan memberikan tugas sama seperti Pak Lusius. Nanti saya juga akan memberikan surprise buat kalian. Terlebih kalian yang tidak memperhatikan saya. Akan ada banyak kejutan pada hari ini di sesi saya. Bersiap-siap untuk menerima kejutan dari saya ya. Oke, sekarang saya akan mulai mengenai materi potensi diri. Bentar, saya siap dulu. Sebelum saya mulai, kira-kira saya mau ngecek dulu. Masih ada orangnya tidak di sini. Jangan-jangan ada yang tertidur. Ini. Johannes Feraldo.